Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Ciraya Putra Satria Duduk Purba yang berasal dari kelas Paralel 2021 dengan video konten digital di temanya tindak pidana pencucian uang. Yang di ini video kami merujuk ke lebih memfokuskan kepada tindak pidana pencucian uang tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasannya. Ya, dimulai dengan istilah pencucian uang atau money laundering sudah tidak asing lagi di telinga. Praktik pencucian uang ini seringkali muncul tak kalah membahas tindak pidana korupsi. Secara umum, tindakan pidana pencucian uang bertujuan untuk memperkaya diri dengan menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang tersebut yang berasal dari tindak kejahatan. Di Indonesia, tindak pencucian uang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dilihat dari sejarahnya, istilah pencucian uang ini atau money laundering muncul pertama kali di Amerika Serikat pada 1920. Dikutip dari situs OJK, pada saat itu para mafia Amerika Serikat mendapatkan uang dari hasil uang tindakan-tindakan ilegal seperti pemerasan, perjudian, prostitusi, penjualan minuman beralkohol, dan perdagangan narkotika. Guna dari menyembunyikan uang ini diperoleh adalah merupakan strategi dari para mafia-mafia tersebut dengan cara menggabungkan uang hasil kejahatan mereka lalu diproses hingga diperolehlah secara sah bahwasanya uang itu benar adanya, tidak melakukan dengan cara yang jahat atau menyimpang. Investigasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian, yaitu Laundromats yang berasal dari Amerika. Waktu itu terkenal. Dengan usaha pencucian uang ini semakin maju dan berbagai usaha, maksudnya dengan berbagai uang hasil kejahatan yang diperoleh ditanamkan pada usaha pencucian pakaian ini. Sehingga karena itu istilah pencucian uang yang dikenal seperti sekarang ini berasal dari peristiwa tersebut hingga tersebar ke penjuru negara. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang termasuk perbuatan-perbuatan tindak pidana pencucian uang itu yang berisi mengenai menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang tidak diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Menerima, menguasai penempatan, mentransferkan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang tidak diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Lantas, apakah kasus sempat terkenal yang kita ketahui bahwasanya Indra Kents dan Doni Salmanan dapat termasuk tindakan TPPU? Di penjelasan pada kali ini kita banyak anak muda yang terdampak akan iming-iming hasil besar dengan usaha dengan mudah, dengan reward bagaimana mudah nanti mendapatkan uang dengan menaruh hal kecil mendapatkan hal besar. Minggu ini dunia internet telah ramai lagi. Dihubungkan dengan kasus BNI Option lain sebagai orang-orang ngomong soal afiliator, soal mekanismenya, soal pengertian. Beberapa juga orang ada yang bilang aplikasi itu judi, yang dimana saya sendiri setuju tentang apa yang diomongin dengan beberapa pendapat netizen sekalian. Pernah kebanyakan orang paham kalau di antara banyak kontraktor mungkin salah satunya ada satu vokal yang kritis mengenai finansial dan investasi. Bicara soal resiko dan mengidentifikasinya sampai cara menghadapinya jarang juga yang membicarakan hal itu soal sisi gelapnya.
dan dampak buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Sementara kita tahu selama ini, beberapa tahun terakhir ini, yang namanya scam ton, nipuan, hingga investasi bodong semakin marak terjadi. Semakin mudah, semakin banyak caranya yang menjebak masyarakat kepada iming-iming hasil kecil, namun mendapatkan hasil yang cukup banyak. Warga masyarakat Indonesia berhak atas edukasi finansial karena semakin maraknya juga kejahatan yang semakin tinggi dengan cara-cara mereka yang beraneka ragam. Pemerintah juga harus memaparkan soal potensi dan risiko agar enggak cuma mendapatkan hasilnya, peluang mereka juga harus tahu sisi gelapnya dari. Jadi kita tidak hanya mengetahui untungnya sekian, apakah sebagus apa gitu, tidak. Melainkan kita harus mengetahui ada sisi risikonya di setiap usaha finansial, selalu ada risiko-risiko yang dapat kita terima. Itulah mengapa ketika kita membahas tentang suatu finansial, kita harus berpikir kritis dan vokal, dan harus skeptis terhadap finansial yang kita akan miliki, terutama bagian keuangan, karena uang ini cukup sensitif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga kita membahas mengenai aplikasinya. Belakangan ini kita sudah saya menemukan sebuah artikel yang dimana isinya tuh mengenai mantan dari karyawan dari aplikasi tersebut atau mantan dari afiliator yang sudah pernah bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Mereka membahas bahwasannya isi dari aplikasi itu sebenarnya platformnya itu judi. Cuma letaknya saja teknik marketing mereka doang yang menyamakan ini dengan saham atau yang kita tahu sebagai grafik-grafik saham itu. Lalu di masalah kesepakatan di APK ini, si yang sudah pernah bekerja sama sini menjelaskan bahwasannya ketika seseorang menang cuma dapat 80%, bukan bilang 100% dan dia ilegal. Dan inilah sebenarnya harus menjadi perhatian kita semua, karena dari dasarnya pun aplikasi ini bukan tempat mencari uang, bukan, apalagi investasi, ini cuma pure game, klik, dan dapat hasilnya. Dan juga aplikasi ini sudah dinyatakan resmi oleh OJK sebagai aplikasi ilegal, berarti yang dilarang. Dan ketika seseorang melakukan hal yang dilarang sama hukum, maka itu akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi diri sendiri. Perlu sebagai pemain atau yang kita lihat sebagai promosinya juga, legalitas ini cuma sebatas hukum atau aturan. Tidak adanya dasar hukum yang mengikat dan tidak ada dasar hukum melindungi, maka perlindungan sebagai konsumen juga ikut hilang. Artinya ketika data dari kalian yang memainkan aplikasi tersebut atau duit yang dibuat hari itu nggak bisa, kalian nggak bisa meminta pertanggungjawaban kepada siapapun, karena platform aplikasi ini kantornya berada di luar negeri, di daerah tak di Seven Pulau Karibia. Kemana lu cari duitnya kita nggak tahu, apalagi kita sudah hilang. Lalu kita masuk ke aplikasi selanjutnya di membicarakan soal, kita membahaskan kesimpulan dapat kita ambil tuh sangat menggiurkan sih, apabila itu terjadi kepada seseorang, dan dimana ketika seseorang itu ditawarin dengan iming-iming investasi yang mendapatkan hasil besar, melainkan cuma menyetor berapa jumlah uang, kalian bisa mendapatkan uang yang bergelimang harta. Ya, yang di sini yang kita dapat ambil juga, yang pernah bermain di aplikasi yang di mana definisinya ilegal itu artinya dilarang, atau aplikasinya tidak ada situs resminya, tidak ada eh, apa namanya sertifikasinya juga. Yang jelas apapun yang kalian lakukan dengan aplikasi yang belum ada sertifikat atau haknya,
sudah jelas konsekuensinya ditanggung masing-masing. So, itu lalu apakah kita kembali ke pertanyaan awal, apakah Indra Kents dan Doni Salmanan termasuk dalam TPPO tersebut? Kalau dikutip dari beberapa artikel dan beberapa jurnal, bahwasannya Doni Salmanan tidak dikenakan tindakan pencucian uang, melainkan terkena pasal penipuan sebab itu cuma hanya investasi yang berkedok bodong ternyata. Kalau pencucian uang itu kan adalah melakukan suatu hal, contohnya dari hasil korupsi, eh, dengan hasil korupsi, terus orang ini yang hasil korupsi ini meminjam uang pada bank, lalu uang yang dari bank itu dibayar cicil dari hasil korupsi tersebut, seakan-akan itu hasil uang bersih, namun tidak demikian. Begitu yang kita dapat jelaskan. Itulah sebabnya kenapa Indra Kents dan Doni Salmanan tidak dikenakan pasal tindakan pencucian uang, karena mereka hanya sebagai marketingnya, mereka hanya mengajak orang-orang agar masuk ke aplikasi mereka. Dan setelah lainnya itu urusan mereka, karena OJK sendiri bilang aplikasi tersebut tidak resmi, dan itu artinya konsekuensi ditanggung para pemain tersebut. Terlepas dari peran influencer, jadi para penonton yang harus diedukasi sebenarnya. Dan yang kedua mungkin nggak tahu secara pasti, mungkin bapak yang ada di OJK atau pasti itu kombinasi langsung ke Google Indonesia yang menjadi rumah YouTube Indonesia di negara ini, yang mana ia mengelola masalah pengertian iklan, headset, dan lain sebagainya yang mungkin bisa ditemui. Ini solusinya. Batasi iklan produk ilegal yang muncul di tontonan YouTube masyarakat Indonesia, karena ini juga sangat berpengaruh, dan mungkin masih ada langkah-langkah lain yang lebih efektif dari ini. Nah, mungkin itu tanggapan saya mengenai isi video kali ini. Uh, kita sudah mencapai penghujung acara. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi, video konten tugas video kali ini bertujuan untuk tugas video kriminologi dengan tema segala macam tindak pidana yang berada di darat. Dengan saya mengusung tema tindak pidana pencucian uang yang cukup marak terjadi yang berada di Indonesia ini. Dan kenapa saya mengambil tema ini? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang perlu diedukasi, masih banyak masyarakat Indonesia yang perlu mengetahui finansial, perlu mengetahui tempat di mana yang aman untuk melakukan penyimpanan uang mereka. Yang sebagaimana kita ketahui, banyak caranya tuh mudah sih untuk menghindari dari aplikasi-aplikasi atau orang-orang yang mengajak agar kita agar tidak skeptis terhadap ada orang yang mengajak kita masuk ke aplikasi yang belum tentu jelasnya ilegalnya, belum ada jelas legalitasnya, dasar hukumnya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia perlu waspada sih, ya, perlu waspada kepada segala macam bentuk finansial yang ditawarkan oleh target marketing. Kita perlu tahu segala macam finansial itu pasti ada resikonya, dan perlu kita ketahui, kita perlu membaca adanya uh, sisi gelap dari finansial yang kita akan ambil. Sekian, begitu saja, sekian video saya. Uh, saya saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.